balik lagi di Resius TV. Nah, di sebelah saya sekarang udah ada Kas Timur. Kita akan berbagi cerita sedikit soal motor yang berkembang di Indonesia sekarang ini, Kas. Kan banyak banget ya di Indonesia ini, mungkin kultur-kultur dari negara lain yang berkembang di Indonesia juga. Contoh seperti cafe racer, terus scrambler, terus ada tracker juga. Nah, kita akan bahas satu di sini. Bahas apa enaknya? Kayaknya cafe racer aja. Cafe racer lebih. Iya. Karena kita lihat juga perkembangan cafe racer di Indonesia pesat banget ya, Bu ya. Iya benar. Ya, oke. Cafe racer. Nah, cafe racer sendiri terbentuk di Inggris. Awal mulanya sih dari balapan-balapan biasa antar kafe ke kafe. Nah, makanya namanya jadi cafe racer gitu. Mungkin kalau dari pasar ke pasar namanya jadi market racer. Racer. gitu. Iya benar. Market racer itu mungkin nggak ya, yang balapan mungkin nggak pembalap anak muda bukan ya, mungkin penjual sayur pada balapannya kayak Bawa terong, bawa Iya, bayam, bener. macamnya gitu. Iya, Cafe racer sendiri, saya sering banget melihat anak-anak sekarang tuh sangat menggandrungi mungkin ya. Cafe racer, terus scrambler, tapi yang sering saya lihat di jalanan itu mungkin ke cafe racer tuh. Dan banyak pabrikan-pabrikan yang udah mengeluarkan itu motor cafe racer seperti Kawasaki, terus Cleveland juga ada, terus dari dulu itu Norton juga sudah pernah. datang baru Benelli itu Oh, Benelli juga Iya, ya. Benelli. Benelli juga. banyak Tapi juga kayaknya cafe racer murah yang ini ya Iya, bener. pasarkan sama Benelli ya kan. Nah, Benelli sendiri awal mulanya juga dari negara barat sana ya, tapi sekarang udah diakuisisi oleh India. Ya, it's okay. Apapun perubahannya, yang penting Benelli sekarang sudah tetap konsisten memproduksi motor dan perkembangannya juga cukup bagus. Nah, cafe racer sendiri sebenarnya bukan tipikal motor saya. Karena awal kali dia keluar juga saya nggak terlalu mengikuti dan nggak terlalu suka mungkin ya, karena mungkin dari bentuknya dan cara dia handling dia terlalu nunduk. Bener kan? Padahal gini Kas, menurut saya cafe racer tuh posisi riding yang paling nikmat tuh cafe racer. Oh gitu ya. Iya. Bagi pecinta kecepatan mungkin ya. Iya, so. Speeding gitu enak ya. Gini Kas, karena posisi riding cafe racer itu enak banget menurut saya. Kalau knalpot itu bisa bikin orang orgasme ya kan. Oh. Kalau cafe racer dengan posisi ridingnya tuh bisa bikin ridegasme Kas. Turun peliket Kas. Iya. Mantap tuh Kas. Iya kan, saya seneng banget tuh posisi riding cafe racer itu. Saya paling nikmat ya cafe racer sih. Iya. Selera orang boleh berbeda, asalkan pemikiran kita harus satu juga. Karena di sini kita harus menyatukan satu pikiran juga. Oke. Menurut Kas Timur nih, cafe racer itu sebenarnya ciri khas dari Mas Timur sendiri atau enggak sih? Iya, itu bener-bener motor impian sih menurut Oh, saya. motor impian. Iya. Karena dari sekian banyak jenis custom yang paling menarik menurut saya cafe racer. Karena apa itu, Kas? Ya karena pertama dia lahir dari sebuah kultur yang bagus ya kan, anak-anak nongkrong di kafe. Dan itu menurut saya gaul banget gitu loh, maksudnya keren gitu loh, anak-anak cool ya kan nongkrong di kafe. Nah, ya kan? ini pembahasan ini juga mungkin yang melatar belakang kita nongkrong di kafe ya, Kas ya. Iya benar, makanya Sesuai tema cafe racer ya, kita nongkrong di kafe dan ngobrol-ngobrol di kafe juga. Terus juga mungkin kalau misalkan boleh bilang dari kita boleh tarik ulur ke belakang, kultur cafe racer sendiri sih sebenarnya bukan kultur ya. Kita bicara soal sebenarnya cafe racer itu bisa dibilang sebagai budaya nggak sih? bisa menurut saya Sangat bisa. karena memang dia itu urban culture, lahir dari sebuah urban culture, di mana dia mengadopsi dari balapan yang di track resmi apa sih? Pokoknya ya balapan di track, balapan track, tapi dia berkembang jadi sebuah budaya anak-anak nongkrong di kafe waktu di London ya kalau nggak salah lahirnya ya. Di salah satu kafe di London itu anak-anak nongkrongnya kan jadi akhirnya dia ngasih tantangan ke yang lain gitu, makanya itu disebut urban culture kan, sebuah memang budaya kan. Dan sekarang juga sudah menjadi
sudah bercabang menjadi subkultur ya, seperti rock and roll dan lain-lain itu kan juga sudah mengadopsi dari cafe racer juga. Itu bagian dari cafe racer ya kan. Oke. Tapi kalau di Indonesia menurut saya sih bukan ke ya rock and roll juga sih. Rock and roll juga. Ya, si David Naif kan juga dia David Naif kan juga dia salah satu pecinta cafe racer ya. Motornya kan juga dia biasa touring pakai cafe racer juga. Touring pakai cafe racer. Modelnya kayak gimana tuh? Naif rock and roll juga nggak sih menurutnya? Naif enggak sih ya. Enggak. Ya mungkin ada beberapa yang dia mengadopsi rock and roll. Dia, ya. Harusnya tapi kalau indie itu harusnya dia tuh ini ya. Sebenarnya lebih menjual loh kalau indie. Ya. Karena menggambarkan kebebasan ya Kas ya. Jadi apapun yang dia pakai it's okay, fair aja gitu. Karena budaya di Indonesia tuh sekarang ini dewasa ini yang lebih digandrungi anak-anak muda tuh anak-anak indie ya kan, bisa bersari kayak gitu kan. Coba aja David Naif tuh lebih ini ya, lebih gak naif gitu. bukan kalau di sosmed gitu dia sering nge-share kayak apa tuh ini bingung kan apa ya pokoknya lebih kayak anak-anak indie lah, gitu. Kayak anak-anak indie lah. Siap. Anak indie kan sukanya tuh bahas soal cinta perasaan kayak gitu. Misal apa, untuk apa motorku meraung-raung jika namaku tak pernah bergaung. Gitulah Hobi kami mahal gitu. anak-anak indie kan soalnya gitu kan. Iya. Terus kalau saya lihat juga sih sekarang mungkin ya it's okay, itu tergantung selera masing-masing ya. Banyak mungkin kita sepaham nggak sih misalkan ada banyak anak-anak yang belum terlalu paham kultur tersebut terus dia jadi ikut-ikutan oleh teman-temannya. Sepaham nggak sih? Ya memang budaya di Indonesia kayak gitu. Oh iya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan ada yang melapori, yang lain ikut-ikut gitu ya. Bener. Makanya kenapa buzzer tumbuh subur di Indonesia ya kan? Ya karena kulturnya di Indonesia emang kayak gitu, ya kan? Pada nggak bener-bener ngerti tapi cuma pada ikut-ikutan ya kan? Yang penting ada rame-ramenya. Tapi terlepas dari itu semua no problem sih. Yang penting dia tetap mengamalkan apa itu cafe racer dan juga tetap menanam budaya-budaya tersebut. Jadi bukan menghilangkan tapi malah justru melestarikan di Indonesia. Ya it's okay, nggak apa-apa. Karena itu juga suatu kegiatan yang positif juga kok. Dia nggak melakukan suatu tindakan kriminal. Selama itu tidak melebihi batas, fair-fair aja sih. Iya. Betul? Salah satu tokoh lagi ya mungkin yang bisa mendongkrak cafe racer di Indonesia itu sebenarnya Denny Caknan. Iya, Denny Caknan. Denny Caknan itu dia kan lagi hits banget tuh. Saya kan nontonnya dia kan Scramble. Oh iya, Scramble. Iya. Coba dia pakai cafe racer gitu, wah cafe racer di Indonesia kedongkrak banget, yakin, sumpah itu. Denny Caknan? Iya, Serius? Serius lah. Kan sih nggak tahu loh Kas. Lost Doll main dia main. Lah ini kameramen aja nggak tahu. Denny Caknan bro, Denny Caknan tuh dia harusnya jadi pelopor cafe racer di Indonesia. Oh begitu. Iya, cuma kan dia kan nontonnya Scramble. Harusnya dia pakai cafe racer. Ganti ya. Ya nyobain. Bisa Lost Doll banget dia. Tapi for your information ya bro ya, Lost Doll itu bukan kalimat efektif loh Kas. Iya kan? Iya kenapa? Lost itu kan doll, dan doll itu kan lost, ya kan? Betul benar. Nah ya, berarti kan bukan kalimat efektif ya kan? Iya. Harusnya apa? Harusnya itu lost banget kali. Lost banget lah. Itu lost banget berarti kan menandakan itu lost sekali. Lancar ya. Begitu ya kan? Seperti aliran karburator ya kan, kalau misalkan bukan lost banget kan dia berebet-berebet ya kan. Akhirnya jadi macet motornya. Harusnya lost banget. Biar apa? Bensin juga lancar, udara juga lancar. Nah, gitu. Jadi ini ngobrol apa aja? Jadi ya mungkin nilai bahasa Indonesianya Denny Caknan kurang kali ya. Jangan gitu. Mas Denny, saya fans kamu Mas Denny. Mas Denny Caknan, saya fans kamu Mas. Gitu viral loh Kas. Iya, Mas Denny kesukaanku itu. Selalu favorit ya. Yoi. Di mobil nyetel terus ya.
salah satu konten saya di Sobat Mumbul itu ada lagunya Mas Denny Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Tapi perlu digarisbawahi, Denny Caknan apa Denny Cakur itu? Denny Condal itu. Denny Caknan lah, kesukaanku lah, gila. Denny Caknan, men. Kita terlalu out of topic ya. Blank kan. Lah kok blank. Cafe Racer. Nah, Cafe Racer sampai mana tadi? Bicara soal Cafe Racer Oh, lagi ya. tadi ini pada ikut-ikutan. Pada ikut-ikutan. Ya itu sih nggak masalah sih ikut-ikutan. Dan Cafe Racer sendiri menurut saya keren. Motornya keren, terus juga kadang-kadang yang naik pun itu juga ikut keren. Ya kan? Kadang-kadang apa yang kita bawa itu kan benar-benar membawa kita. Jadi karisma kita tuh keluar, ya kan? Bener gak sih? Kalau misalkan kita bawa contoh aja motor racing, jadi kita terkesan tua, ya kan? Kalau misalkan kita bawa Beat Bear, kita terkesan jadi anak yang arogan. Harusnya kalau pengen tetap kelihatan muda jangan bawa RX King. Apa bawa apa? RX Young. Nah, Oh iya benar. insya Allah tuh. Insya Allah. Bener-bener RX Young. RX Young. Yamaha ya harus ngeluarin RX Young. Oke. Yamaha tolong keluarin RX Young. Aduh, parah ya. Ini saya ngobrol di sini jadi nggak kelihatan profesional. Terus Apaan terus? stop. Terus juga kalau misalkan kita lihat arah perkembangan cafe racer di Indonesia terutama, itu mungkin mengalami beberapa perubahan. Bisa dilihat dari teknologi. Contoh kita ambil dari Yamaha. Dia sudah merilis SXR 155 dan tentu saja itu tetap mengadopsi bentuk dari cafe racer, tapi enggak dengan teknologinya gitu loh. Teknologi di SXR 155 dia lebih canggih. Contoh misalkan speedo dia sudah pakai digital, terus juga udah disisipin dengan slipper clutch, terus juga VVA dan lain sebagainya loh. Dan itu saya anggap sebagai perbedaan yang mungkin tidak ketara gitu loh. Jadi tetap soulnya tetap cafe racer, tapi enggak dengan dalemannya sudah diperbarui dengan usungan yang lebih canggih gitu sih. Terus juga yang unik nih Kas, kita lihat sekarang dunia permotoran itu sudah tidak mementingkan yang namanya kegunaan. Bukan berarti tidak meninggalkan kegunaan ya, tetap kegunaan itu paling penting. Cuman sekarang kita bisa lihat dia lebih mengutamakan sekarang lebih ke lifestyle juga ya. Terus juga apa namanya gengsi juga. Makanya prestisnya dia lebih kepentingan sekarang ini ya it's okay, karena mungkin budaya sekarang beda dengan budaya dulu, karena dulu memang belum ada yang namanya teknologi yang seperti sekarang ini ya, sebegitu canggihnya seperti sekarang ini. Oh iya, tadi ada selentingan juga nih dari Kas Timur katanya mau bikin motor cafe racer, ya kan? Bener gak sih? Nah rencana jangan dibocorkan sih, nanti biar pemirsa juga tertarik penasaran dengan proyek yang akan kayak gimana nanti dibuat dari Kas Timur dan juga tentunya saya. Saran dari Mas Fajar ini boleh dibocorin nggak bahannya apa? Ntar aja di next video. Bahannya boleh sih. Bahannya mungkin bakal pakai Scorpio. Yep. 225 ya. Scorpio boleh tuh. Scorpio nanti kita lihat aja lah. Atau ada rekomendasi bahan lain? Enggak, saya lebih rekomend di itu sih Scorpio, karena satu mesinnya dia lebih terkesan ngeblok, jadi nggak kopong di dalamnya, dan juga lebih ke ketahanan mesinnya. Ketahanan mesin Scorpio tuh bagus. Saya udah pernah punya soalnya. Mungkin seperti itu ya Kas ya pembicaraan kita pada malam hari ini, karena sudah larut malam juga. Kas Timur juga sudah waktunya untuk istirahat. Jadi tanpa bantu beres-beres kafe. Oh iya, bantu beres-beres. Secara cafe racer. Nah, terus tonton Transis TV karena banyak video-video yang akan menghibur kalian dan juga menginformasi kalian semua. Oke, stay tune dan jangan lupa untuk subscribe, juga komen, share dan juga like. Oke, bye bye.